Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Tetap di rumah saja. Bertemu kembali dengan Ibu Wiwi, guru kelas 4. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Bu Wiwi, guru kelas 4. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Subtema 2, manfaat energi. Kompetensi dasar atau KD 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tertulis atau visual. 3.2, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tertulis atau visual. Bersama orang tua kalian di rumah, setelah mengamati teks visual, siswa mengidentifikasi gambar-gambar dan menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Baca dan simpulkan dalam tulisan teks berikut ini ya anak-anak. Petualangan si biji jagung. Aku si biji jagung. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di tanah pertanian. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kalian bisa memasak dan memakan aku supaya kalian memiliki energi. Energi-energi itu akan membantu kalian tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, pada bacaan ini yang harus kalian perhatikan juga, terdiri dari berapa paragraf bacaan di atas anak-anak? Ada 3 paragraf. Kemudian setelah membaca bacaan di atas, kalian bisa mencari sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Kalian harus yakin bahwa energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Jadi pada kesimpulannya, manfaat matahari sebagai energi yang tidak akan habis bagi makhluk hidup, terutama pohon jagung adalah yang ke-1, cahaya matahari membantu pertumbuhan jagung. Yang kedua, jagung dikonsumsi oleh manusia sehingga manusia memiliki energi. Yang ketiga, energi membantu manusia untuk tumbuh,
bergerak, dan berpikir. Yang keempat, selain manusia, bagian jagung juga dikonsumsi oleh hewan ternak. Kemudian sekarang anak-anak baca, cermati, dan simpulkan dalam tulisan teks kedua ini. Yang kedua adalah pengeringan ikan. Pengeringan ikan sebagai salah satu cara pengawetan yang paling mudah, murah, dan merupakan cara pengawetan yang tertua. Dilihat dari segi penggunaan energi, pengeringan dengan sinar matahari dapat dianggap tidak memerlukan biaya sama sekali. Pengeringan akan bertambah baik dan cepat apabila sebelumnya ikan digarami dengan jumlah garam yang cukup untuk menghentikan bakteri pembusuk. Yang ketiga, meskipun pengeringan itu akan mengubah sifat daging ikan dari sifat-sifat ketika masih segar, tetapi nilai gizinya relatif tetap. Kadar air yang mengalami penurunan akan mengakibatkan kandungan protein di dalam bahan mengalami peningkatan. Pengawetan ikan dengan pengeringan bertujuan mengurangi kadar air sehingga perkembangan mikroorganisme akan terhambat atau terhenti. Nah, pada bacaan ini anak-anak yang harus kalian perhatikan juga adalah terdiri dari berapa paragraf bacaan di atas. Kemudian setelah membaca bacaan di atas, kalian bisa mencari sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, kalian harus yakin energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Pengeringan ikan dengan sinar matahari adalah cara pengawetan yang paling mudah, murah, dan tertua. Pengeringan menjadi lebih baik dengan digarami secukupnya. Sebelumnya, guna menghentikan bakteri pembusuk, matahari juga sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, untuk mengingat pada orang lain agar selalu waspada tentang energi anak-anak, maka perlu dipasang poster. Apa sih poster itu? Poster adalah karya seni yang membuat gambar atau huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil dengan ditempel di dinding atau di permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin dengan tujuan untuk pengumuman, iklan, promosi, pemberitahuan dalam target yang luas. Nah, demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga anak-anak jelas. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.